ini nih ciri-ciri fuckboy. Anjir, kurang ajar. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat-sobat Lunar dimanapun kalian berada, ketemu lagi. Malam, Balik pagi, lagi siang, sore. di Halo Lur Podcast. Masih bersama gue Tio Lusmana dan rekan gue Bisa. akan menemani Anda membahas hal-hal yang tidak penting yang akan membantu Anda membuang waktu Anda secara sia-sia. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih, kita mau apresiasi buat sobat-sobat dulur yang udah ngasih kritik, udah nonton ya, udah nonton, subscribe, udah ngasih komen-komen. Yoi. Terus via chat juga. Ada Japri juga ya. Masukan juga. Itu oke, kita terima karena ini baru perdana ya bagi kita. Baru perdana. Jadi kita mau minta maaf juga kalau masih banyak kekurangan ya, Ca ya. Iya. Dan sekaligus kita mau apresiasi juga nih buat teman-teman yang udah subscribe, udah nonton, udah dengerin, udah mantengin semuanya. Dan sekali lagi maaf kalau waktu Anda terbuang sia-sia. Gak apa-apa lah. Yang penting kan kita bisa menemani. Yoi, apalagi di masa-masa pandemi ini orang lagi butuh hiburan ya, Ca ya. Iya, benar. Walaupun kita tidak menghibur, ya kita menghibur diri sendiri aja. Iya, pastinya gabut sih, orang-orang gabut lihat YouTube, udah mending nonton kita aja. Yoi. Karena dari kalian membantu Mm. menonton itu menjadi semangat Iya, biar buat nyari duit. biar kita tuh bikin video terus. Yoi. Gitu. Tapi emang ada yang japri kalau Ca? Ada beberapa. Ya, maksudnya itu jadi masukan yang positif aja bagi gue. Mungkin kekurangan karena ini baru perdana ya. Baru awal, ya mungkin nanti kedepannya mungkin lebih baik lagi gitu. Ya, dari beberapa komentar pendengar dan penonton kita kan ada dari kualitas gambar. Ya kita akuin lah itulah, karena kita Iya, ini YouTuber. benar. Dibilang YouTuber, kita kreator pemula ya, Cay. Pemula banget. Jadi kita coba-coba buat podcast. Kalau misalkan ada yang suka ya alhamdulillah, nggak suka ya perspektif sih menurut gua. Iya, kalau benar-benar. ya bagus atau enggak itu kan perspektif. Ya, yang penting kalian nonton aja deh tiap episode yang kita keluarkan. Iya, walaupun nanti agak ditonton. walaupun nanti agak sedikit ngacak ya episodenya. Karena begitu banyak kendala, cuman ya kita maksimalkan handle lah. lah gitu, maksimal. Ya terlepas dari itu kita sih cuman bisa berpesan yang ambil yang baik-baiknya aja ya, Ca ya. Benar. Di yang buruk-buruknya dibuang, karena sekali lagi kan pikiran kita bukan pikiran kamu. Yoi. Ngomong-ngomong nih Bang Tio, apa Yoi. kabar? Sehat? Alhamdulillah Ica. Ica sendiri gimana kabarnya? Sehat Terus ya. Jadi ada kendala apa di masa pandemi ini? Kesusahan akan segala-galanya. Perut lapar, orang-orang di luar sana makin pada nekat ya. Kantong kering sih parah. Kanker Parah. dong. Iya. Kanker kantong Bener-bener kering. kering sekering-keringnya. Oh ya, ngomong-ngomong Oi. soal komentar nih. Yoi, BTW, Soal komentar nih. Kayaknya kita harus ngebahas komentar-komentar aja ya yang terkocak, Yoi. teraneh, terngakak di media sosial atau di YouTube gimana? Nah, soal komentar itu kan, soal berkomentar dalam bermedia sosial itu kan orang-orang beda-beda ya. Iya. Perilaku orang-orang bermedia sosial itu beda-beda. Ada yang pinter nyaring informasi, ada yang ditelan mentah-mentah, ada yang tukang julid, ada yang tukang gosip, ada yang tukang nyindir. Nah, kalau lu sendiri dalam bermedia sosial tuh tipikal orang kayak gimana sih? Kalau gua orangnya bodo amat sih, maksudnya kalau misalnya nggak penting-penting banget, ya udah nggak bakal gua komen juga, karena kalau gua komen, gua sudah terwakilkan sama orang-orang di luar sana. Netizen ya, Iya, netizen julid-julid ya. Iya benar, jadi udahlah gitu kan. Kecuali kalau emang itu postingan begitu, ya pastilah yang posting itu kan ada pro dan kontra nih. Pasti. Nah, kalau yang kontra buat sama gue nih, gue pasti komen. Yoi. Karena itu kayak membakar emosi gue. Jadi gue harus mencurahkan isi hati. Yang kontranya itu kok dari postingan mana aja? Public figure kah atau temen lu kah? Banyak sih. Ya semuanya. Karena ya bermedia sosial kan pasti ada yang tidak suka. Iya pasti ya. Kalau kayak konten kita aja kan tempo hari ada yang bilang bahasanya kurang menarik. Ya emang ya kan iya. Gue bilang tadi bahasa yang tidak penting. Sebenarnya kalau menurut gua sih, Ca, kalau sesuatu itu baik atau buruk, bagus atau kurang bagus, gua nggak bilang jelek ya. Bagus atau kurang bagus itu menurut gua itu sebuah perspektif sih.
sudut pandang orang itu beda-beda. Nah, iya betul banget. Ya, contoh aja kayak kopi ini ada di sebelah kanan gua. Tapi kan ada di sebelah kiri lu. Iya. Ya kan, gitu. gua nggak bisa bilang mutlak kopi ini ada di sebelah kanan gua. Kayak gitu. Nah, terlepas dari situ masih banyak apa perilaku masyarakat bermedia sosial nih, Cak nih. Nih, salah satunya kalau di sini. Coba nih, gue pengen tahu dulu komentar-komentar apa yang lo temuin selama bermedia sosial. Kalau di gua kan bermedia sosial itu dari SMA ya. Iya. SMP malah zamannya Facebook. Facebook itu kan teman curhat ya. Ya enggak sih? YM, Yahoo Messenger gitu. Yahoo Messenger gua pakai, cuman enggak maksudnya ya itu kan Messenger bukan media sosial. Messenger itu kan untuk mengirim pesan. Tapi kan ada, kalau biasanya dulu gue ada grup nih. Jadi satu grup di grup julid pasti. Iya, itu wah gila sih komen-komentar gitu. Kayak tiba-tiba kalau dulu tuh zamannya BBM ya. BBM. Lu pakai BlackBerry dari kelas berapa, Cak? BlackBerry gue SD deh kayaknya. Orang kaya. Nggak serius gila. Lu? Serius? Jadi gue dulu handphonenya 2. Jadi yang ada buat dulu tuh apa sih? Yang kalau Asia tuh termasuknya apa gitu? Terus, apa Asia? Asia tuh ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Yang 1000 dapat sejam. Tapi kalau nggak 1000, gue lucu deh waktu zaman dulu handphone Asia nih, nih sobat-sobat dulur mungkin beberapa ngalamin ya. Kan dulu sejam itu 1000 perak. Ya. Tapi kalau nggak nyampe sejam itu lebih mahal malahan. Iya, jadi harus sejam gimana. Iya kan? Dulu kalau telepon sama cem-ceman, lah cem-ceman. Iya, ketahuan banget nih Mama Tio. Suka cari bahasan yang nggak penting gitu. Kadang jadi guru biologi, kadang jadi guru astronomi. Bulannya bagus ya, lah. Tapi dulu gue pakai Asia tuh buat yang kayak ngabarin teman-teman gue doang, ya, yang teman baru kenal. Gue kasih nomor yang Asia. Kalau yang BlackBerry tuh gue kayak teman deket, teman main, teman jalan. Tapi lu serius pakai BB dari SD? Iya. Anjir. SD. Pokoknya setelah UN gue dibeliin masuk SMP. Udah. Gue tuh pakai BB tuh kelas 3 SMA gue. Serius? Karena gue tuh dulu kalau handphone ya bisa dibilang gue anak orang tua gue yang ya gila sih handphone. Karena hancur mulu. Dari elunya hancur, handphone hancur. Jadi punya hilang, gue pernah hilang handphone itu yang N70. Ingat banget N70, 6600, 3650. Itu hilang semua. Yang hilang tuh N70, cuman kalau yang lainnya rusak. Jadi jatuh terus kelindes, apa gitu deh. Jadi gue tuh maksudnya dari sekian banyak anak dari nyokap bokap gue doang yang jabrah akan handphone. Jabrah lo ya, tukang rusak ya. Punya parah sih, Sony Ericsson tuh dulu, parah dah pokoknya. Banyak sih. Gue dulu tuh sempet menjadi orang yang so anti BB. Iya, karena kan gue tipikal orang yang dari dulu anti mainstream orangnya kan, anti BB. Dulu gue inget banget kelas 1 SMA itu, yaitu gue dulu pasukan 1000 perak Asia. Tapi dulu pada zamannya ya, BlackBerry tuh mahal loh. Mahal. Sumpah. Asli mahal banget. Gila, bokap gue sampai mewek gue minta BB. Soalnya kayak gue beli Asia cuma dulu tuh 200.000. BB nih udah 1,5, 1,2. Jadi kayak dan Asia itu handphone pertama yang gue beli pakai uang jajan gue sendiri loh. Iya, 250.000. Asli handphone 250.000. Yang warna hitam, warna pertama, warna hitam. Nah, terus dari situ gue pakai Asia kan tuh, mulai mulai bikin grup-grup, nggak bikin grup sih, mulai suka telepon nggak jelas tuh, dikit-dikit telepon, ya elah 1000 ini. Nah, di situ dari Asia itu kan gue kelas 2 mau menjelang kelas 3 itu peralihan era medsos tuh, ya kan. Gue jadi orang yang sok-sokan anti BB tuh, Cak tuh. Gue beli Samsung Corby dulu namanya. Dulu Samsung Corby yang mungkin tuh itu udah Android belum sih Samsung Corby tuh?
Mungkin Android versi awal banget kali ya. Android iya. Dari situ gue pakai Samsung. Tapi gue ngiri juga teman-teman gue pada BBM-an bikin grup. Wah, jangan ngomongin gue nih. Emang bener banget. Dan dari situ anjir gue diomongin di grup BBM gue. Terus dulu zamannya BBM nih. Kita kalau mau nge-broadcast. Wah, gila sih. Iya BC, jam-jaman BC. Tapi gue jujur gue tipikal spam banget anjir. Spam banget. Parah. Gila. Tapi BB zaman dulu kalau kita dengerin musik, nyambung dong ke status, mantap. Masa sih? Iya, jadi listening. Oh iya. Gila. Dan itu kalau anak zaman kita tuh jadi media untuk curhat. Iya. Enggak, lagi galau. Lu galau ya gitu. lagi galau nih denger lagunya ini ya. Kita nongol tuh sedang mendengarkan lagu ini. Iya. Jadi kayak kocak aja. Gue udah berapa kali ganti BB tuh? Kalau gue BB tuh cuma satu gue pakai BB tuh, BB Gemini. Iya, dan itu dan dari gue kelas 3 pertengahan tuh gue baru tuh mulai pakai BB tuh. Gue masuk grup BBM kan. Gue masuk udah, ayo lu mampus lu nggak bisa ngomongin gue sekarang. Nggak bisa ngejulitin gue lo sekarang lo. Gue udah ada nih. Lagi ya. Pakai pin BB. Oh iya pin BB. Dulu invite dong. Kalau ada orang sebel gue ignore aja. dulu tuh gitu ya, harus tahu pin BB. Iya, kalau enggak kadang-kadang semua teman-teman gue tulis di buku. Pinnya sini. Karena gue kalau ganti BB gue kan tinggal ngetik. Yeah. Kalau gue dulu waktu pakai Samsung gitu, ada orang nanya, bagi pin BB dong. Dalam arti ini orang ngeledek bagaimana? Pin nggak ada, kode puk mau lo kode puk. Kode puk mau. Nah dari situ gue mulai pakai BB tuh jatuh kelas 3 tuh. Dan itu kan dari situ tahun 2012 tuh gue mulai tuh main Twitter tuh. Gue anak Twitter lama men, 2012 men. Iya emang lu mah orang zaman dulu. Lu tuh enggak? Dulu di Facebook tuh waktu zaman BB tuh orang-orang suka ini update status di bawahnya ada melalui BlackBerry. Iya. iPhone juga. Tapi kesini udah ada aplikasinya. Iya. Udah ada aplikasi jadi Android. Iya. Kesel gua. Ngapain gua beli BB? Gaya-gaya. Gua update status lewat komputer lewat komputer di warnet itu juga. Enggak ada bawahnya ya, mampus. Gak ada bawahnya ini orang-orang pada songong-songong amat sih bawahnya update melalui BlackBerry. Iya, lama-kelamaan ada modnya ya aplikasinya di komputer. Gak udah status melalui BlackBerry. Wih, pakai BB akhirnya yuk. Padahal itu update dari warnet. Padahal itu hanya sekedar pencitraan. Najis. Nah dari situ gue mulai tuh main Twitter tuh. Nah, lu inget gak sih pertama kita main Twitter, cara ngebales Twitter tuh gimana? Di retweet, iya gak sih? Pakai RT ya? Iya. Ya kan ribet. Sebenarnya nggak pakai RT juga bisa tahu. Iya kan? Malah tweet orang itu bisa kita rubah. Iya. Iya bener banget tahu. Itu. Cuma gue berarti dulu bodoh banget ya. Anak-anak Twitter lama tuh bodoh banget tuh nggak? Udah disediain fitur reply, malah RT buat apa sih? Kita nggak RT sih gue bilang. Kenapa sama ini guys? Udah, pokoknya intinya zaman dulu gue agak gugup gitu. Iya, kita bodoh. Balik lagi ke komentar netizen. Nah, komentar netizen itu kan beda-beda ya. Ada tukang julid, ada tukang nyinyir, ada segala macam. Lo pernah gak sih ngerasa lo pernah gak sih menyindir orang lewat medsos? Kalau sekali dua kali chat gua nggak didengerin dan omongan gua nggak didengerin, gua nyindir. Kalau nyindir tuh kayak jadi kesannya bodo amat, orang-orang biar tahu. Itu maksudnya itu gua udah murka. Di saat gua udah murka, bodo amat, gua nyindir dia. Kadang-kadang dia langsung ada yang ngerasa, ada yang enggak. Tapi kan gitu kalau di medsos, kadang-kadang kita nyindir A yang berasa tuh B sampai Z. Iya benar banget. Gua nggak tahu kenapa ya. Iya, dan kadang kalau kita nyindir orang nih di medsos nih, orang yang kita sindir nggak balas, yang balas malahan orang yang nggak kita sindir, bos galak banget bos gitu. Iya benar banget. Kadang juga kalau misalnya orang-orang nyindir gue nggak begitu langsung ngerasa sih. Tapi kayak kalau ini gerak-gerik buat gue dengan ada
ada hubungannya dengan perkasuan gue sama dia baru. Kalau misalnya masih nyindir gitu nggak pernah gue ladenin karena gue orangnya bodo amat. Iya. Medsos apa yang paling sering lu pakai? Medsos apa yang paling sering lu pakai untuk nyindir orang? Instagram. Sekarang Instagram. Kalau dulu? Kalau dulu Twitter lah. Twitter. Iya. Kalau Facebook sama Twitter gue duluan Twitter mainnya. Serius lu? Anjir, duluan Twitter? Baru Facebook. Gue Facebook diajarin dulu karena gue tuh kayak bikin email gitu-gitunya. Gue diajarin. Jadi gue main Twitter. Dan gue dulu tuh kelas 1 SMA, inget banget gue. Guru TIK gue nanya, siapa di sini yang punya akun Facebook? Di kelas cuma 2 orang yang nggak ngangkat tangan, termasuk gue. SMA tuh. Berarti ya yang lain mana tuh? Yang lain tuh udah punya akun Facebook, gue doang belum. Dan dari situ anjir gue merasa ketinggalan banget, gue buat akun Facebook. Dan dari situ tuh gue dimulai suka curhat nggak jelas. Ngepost foto juga, posting. Najis banget. Dan sampai sekarang lu masih aktif Facebook? Kalau Facebook aktif karena semua teman gue dari TK sampai SMP, SMA deh, sama kelas 2 tuh di situ semua. Tapi memang kita akui sih ya, kepraktisan mencari orang tuh sampai saat ini ya Facebook sih kalau menurut gue. Karena Facebook tuh bagi gue ya legendnya dari sosmed. Karena paling lama. Oh, Friendster dong. Iya, maksud lebih mudah. Iya, tapi kalau cikal bakal kemudahan bersosial media sih Facebook emang. Tapi kalau media sosial pertama sih Friendster. Lu sempat ngerasain nggak sih Friendster? Enggak. Sama gue juga enggak. Iya. Dulu tuh sempat Friendster tapi gue nggak tertarik untuk nyoba. Emang. Gitu. Gue nggak ada sama sekali niatan buat bikin kayak teman-teman gue. Ini dulu apa? Nah kalau ngomong-ngomong nyindir, pernah merasa lu kesindir? Tadi kan lu nyindir orang, ngerasa kesindir pernah nggak lu? Pernah. Frekuensinya sering, jarang, kadang-kadang? Sering. Jadi gini loh. Baperan tuh banget lu. Enggak gini, enggak gitu ya. Maksudnya ketika gue bikin status, apapun itu, si orang itu pasti nyindir gue. Karena kok gitu? Logikanya gini ya. Lu bikin status, orang itu lu nyindir lu gitu. Gue bikin status. Itu kan 12 menit. Dan gue kan tipe orang yang suka ngeliat scene viewers gitu kan. Jadi udah ngeliat terus gue nih, udah gue close. Gak lama di atas ada dia bikin status yang gimana sih berkaitan dengan apa yang lu tulis. Iya gitu. Jadi gue bilang ya gue sindir lagi dong. Gue bilang lu kalau emang gak suka chat aja langsung, gak usah sindir-sindiran. Cewek guys, kalau cewek gitu. Lagian gini loh maksud gue tuh paling gak suka apapun yang gue posting. Ya balik lagi sih suka dan gak suka. Tapi ya udah gitu, gue kan cuma sekedar posting. Belum tentu gue lagi merasakan apa yang gue posting itu, ngerti gak sih? Gue sekedar posting doang, jadi kayak kata-kata apa enggak gue lagi dengerin lagu galau. Bukan berarti gue galau juga, ngerti gak sih? Iya, karena kita cuma pengen apa ya? Pengen dengerin aja gitu loh. Pengen gue juga kalau misalnya posting kata-kata ya udah, gue pengen posting ini aja, kayaknya bagus aja buat diposting gitu loh. Orang-orang tuh suka tahu loh, suka over banget, gue nggak suka, makanya gue ngegas mulu. Emang gue pertama kenal sama tuh nggak sedani orang ngegas mulu, gue bilang kalah kenapa racing nih. Orang nalon Friendster apa gimana nih? Gue kayak ngegas karena apa ya? Ya udah yang gue posting ya udah, dan gue juga kadang suka nggak peduli sama postingan orang. Kalau yang nggak penting-penting banget, jadi udah. Oh dia kayak gini, oh ya udah cukup tahu aja. Nah kalau gua di media sosial itu, kalau dulu nih Facebook gua sekarang sebenarnya masih aktif juga, masih gua pakai, tapi jarang banget gua buka. Karena menurut gua Facebook sekarang udah ribet banget tampilannya di komputer gua deh. Banyak upgrade-nya. Dan kalau gua sekarang Twitter masih gua sampai sekarang gua masih pakai Twitter, dan kalau sekarang Twitter tuh gua pakai untuk sumber informasi sih kalau buat gua. Dan kadang gue nge-tweet juga pendapat gue, kata-kata bukan curhat ya, lebih kayak apa yang gue lihat gitu, kehidupan saat ini gitu. Kalau untuk kesindir gue jujur, kalau gue sebenarnya kalau untuk kesindir di media sosial pernah, tapi gue orangnya ya gitu, gue mah
bodo amat. Iya, gue juga bodo amat. Karena bodo amat. gue gini loh, urusan gue aja udah banyak. Iya. Ngapain gue ngurusin urusan orang lain? Ya kan gitu. Gitu. Cuma kalau bedanya gue sama orang, karena ini kan pikiran gue bukan pikiran lu pada ya. Kalau gue tipe orang yang ya udah lo lagi merasakan kayak gitu, gue cuma minta support. Jadi kayak misalnya lu lagi ada masalah misalnya, terus bilang sabar ayo, udah cuma gitu doang. Kalau orang tuh ya kenapa sini cerita gini. Gue tipe orang yang gue bakal cerita, tapi nanti kalau mood gue udah membaik, gue nggak bisa dipaksa. Kalau gue gitu, makanya gue kadang-kadang sering ngegas tuh, pasti udah deh gue bilang, ya lah Cak, galak banget lagi sensi, bodo amat gue gitu ya. Karena gue bukan tipe orang yang langsung cerita gini. Tapi lu apa setuju nggak sama pendapatku bahwasanya di dunia ini ada orang yang rela melakukan berbagai hal hanya untuk mendapatkan respon di atas apa yang dia posting di media sosial? Iya, emang benar banget. Iya kan? Iya, emang kayak gitu. Banyak kan orang yang kayak gitu kan? Jadi apa ya? Menurut mungkin ya. Menurut mereka apa yang dia posting pengen dapat apresiasi aja dari orang-orang. Jadi kayak gue posting ini, misalnya foto deh, jangan jauh-jauh ya. Gue fotonya pakai baju ini mungkin yang kurang bahan apa gimana. Gue pengen tahu nih komentarnya apa nih gitu. Kayak gitu kan, emang kayak gitu sih bagi gue. Banyak ya orang kayak gitu ya. Ada yang orang sampai foto segala macam edit bagus kayak gini ya. Akhirnya diposting kayak gitu kan. Karena selain kalau edit tuh menyenangkan diri sendiri. Hasil editannya. Iya. Lu termasuk orang yang senang ketika lu berhasil edit foto kayak gini. Gitu. Bukan untuk mendapatkan apresiasi like sebanyak-banyaknya. Enggak. Gue tipe orang yang sangat amat nggak bisa mengedit. Jadi ketika bagi gue bagus kan belum tentu bagi orang bagus apa enggak. Jadi gue langsung posting. Gue pengen lihat nih responnya apa. Kalau teman-teman gue misalnya lagi foto candid, ininya kurang kesini ya, ini biar apa gitu loh. Iya, kadang gue sama cewek nih, kadang ini banget dah kayaknya, ulang gue gendut. Iya. terus mesti gimana? Sumpah itu gue. Lu termasuk kayak gitu gak sih? Enggak, kalau gue ya udah foto segitu adanya, ya udah paling bisa lah gue edit dikit-dikit, maksudnya dari gelap terangin dikit apa enggak. Kalau misalkan gue kurang gaya, nanti gue kasih emot aja biar menarik, udah gitu dong. Gue repot banget tuh kayak gitu tuh. Gue kelihatan gendut. Ya sebenarnya itu hak masing-masing sih ya, terutama kan cewek. Cuman please lah jangan melibatkan gue. Kalau gue sih gitu. Please lah jangan melibatkan gue. Dan gue paling gendak ketika gue fotoin orang bagus banget ya. Nah itu gue difotoin orang pengen nangis gue. itu gue ngerasain kayak gitu. Gue motoin orang sampai jongkok pengen nungging. Wah kacau sih. Gue tuh kayak Cak fotoin ya. Kenapa sih kayak gitu? Dan gue dong mau foto satu aja. Buset, ngeblur lah kaki gue di mana lah. Please man, kita tuh senang banget moto, tapi please kita juga mau difotoin bagus tuh, kita juga mau. Please. Parah banget, gue kayak anjir, gue kenapa ya hasil foto gue di postingan orang tuh bagus-bagus gitu kan, gue difotoin sama orang. Makanya gue sekarang lebih senang selfie aja. Apa gue timer aja. Gue doang. Oh, kalau cewek wajar. Iya. Kalau menurut lo, kalau kayak gue nih cowok nih, wajar nggak sih kalau cowok senang selfie? Gak apa-apa. Serius? Kata gue gak apa-apa. Gak masalah juga kalau cowok senang, tapi selfie-nya buat selfie apa dulu? Kalau misalkan share di media sosial, jadi katakanlah ada orang namanya Steven gitu kan. Ada orang nama akunnya Steven Anggrian gitu katakanlah. Itu mah nyebut merek dong. Bambang. Katakanlah Peng, sumpah bukan gua Peng, demi Allah, bukan gua. Katakanlah ada orang namanya Steven Anggrian. Dia seneng banget selfie.
foto di cermin, terus habis itu di post di media sosial, menurut tuh gimana? Tapi ada juga tuh cowok yang kayak gitu, bukan cuma Steven doang, cuman ya gue kayak mandangnya ya kalau hasil fotonya bagus. Dan menurut gue kalau misal orang-orang selfie gimana, cowok selfie tergantung hasilnya, bukan tergantung hasilnya sih. Ini kasar sih, ini kasar sih. Maksudnya kalau mukanya kayak Vina Geustia, kayak Nicholas Saputra, it's okay dia selfie. Oh tapi Nicholas Saputra nggak suka selfie, Ca. Ya misalnya kalau kayak Steven, ada sih beberapa like. Iya nggak Peng? Bagaimana bawa yang di belakang sana? Apa komentar Anda? Jadi sudah cukup lah ya. Sepertinya kamu harus hentikan itu kegiatan selfie kamu itu. Menurut gue ketika misalnya Steven ini ngepost foto, pasti itu ada komentar-komentar yang najis loh. Enggak, sangat jahat sih pasti mulut teman-temannya pasti. Iya. Kalau buat gue sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan cowok senang selfie, itu kan hobi masing-masing. Ya balik lagi seperti yang gue bilang, gue kan mendukung orang yang percaya diri akan dirinya. Itu tapi ya sadar diri maksud gue. Sama aja lah, Bang. Enggak, maksud gue perlu diperhatiin dulu dia selfie itu untuk kayak apa sih gitu. Apakah untuk koleksi pribadi ataukah semua selfie-nya dia di post ke media sosial. Dia mesti hati-hati loh, karena itu salah satu ciri psikopat loh. Orang yang hobi selfie terus di posting ke media sosial terus hasil selfie-nya itu ya menurut yang gue baca sih itu salah satu ciri-ciri psikopat. Gua dong. Cowok. Oh. Cowok. Maaf nih Beng, kalau cewek kan gak satu dua, banyak banget kan yang cewek yang senang selfie yang gitu. Sorry ya Stephen, kita bukan yang ngomongin lo tapi ya biar lo memperhatikan kebiasaan. Gue pengen tahu dong komentar yang lo temuin apa aja. Apa? Yang di mana? Yang di YouTube coba. Nah, gue pengen tahu. Jadi sebelum itu kita mau saling sharing ya. Kita mau bahas dulu nih Cak nih, ada kan perilaku orang-orang di media sosial itu kan beda-beda. Nih, gua baca-baca. Yang temuin apa deh? Ada beberapa, nih ada tipikal manusia di media sosial. Iya. Yang pertama ada Mrs. Nyinyir. Kayaknya nggak Mrs. doang, Mister juga kadang juga ada yang nyinyir. Nah, entah di nih Mrs. Nyinyir ini menurut brio.net, entah di Facebook, Instagram atau lainnya, Mrs. dan Mr. Nyinyir ini biasanya memakai akun fake alias akun palsu untuk mengomentari dan membahas orang lain ataupun gosip artis yang sedang hot. Lu punya akun fake, Cak? Punya. Serius lu? Iya. Ini najis banget, buat apaan? Oh, siap. Ya, maksud gua, ini kan lagi ngomongin Mr. dan Mrs. Nyinyir. Kalau buat nyinyir enggak sih, paling gue punya akun fake tuh isinya all shop yang gue butuhin. Jadi kalau ada all shop baru, misalkan gue lihat selebgram siapa, barangnya tertarik nih, gue follow pakai akun gue. Yang all shop itu, ya wajar lah, itu kan all shop, itu kan dagang. Tapi ada loh ya orang yang bikin akun, menurut lo gimana sih orang-orang yang menurut lo tanggapan apa nih untuk orang-orang yang suka bikin fake account itu? Ngomong-ngomong soal fake account, jadi gue pernah searching nama gue sendiri, dan itu banyak banget. Tapi fotonya nggak ada. Dan terakhir ada yang DM gue. Ini di mana nih di Instagram? Di Instagram. Terus ya gue punya mantan, gue nggak tahu sih. Ya intinya gue geli banget sama dia. Jadi dia tuh pakai Nisa _ tanggal lahir gue sama tahun gue. Terus DM gitu. Gue bilang apaan sih gitu. Kalau namanya Nisa, gue gedek ya. Main sih lu pakai. Gue udah feeling, oh dia udah fix. Terus ada beberapa juga yang pakai nama lain tapi fotonya gue. Parah banget cowok. So-famous itu kah lo? Ya gimana ya? Gue juga gitu ya karena. Sumpah tau gue langsung DM orang itu. Demi apapun gue langsung. Ngapain sih pakai foto-foto gue, namanya juga bukan gue lagi. Tapi gue masih bingung sih karena gue belum coba untuk menelaah, belum mencoba untuk memahami
apa sih sebenarnya guna orang-orang ini membuat akun palsu, terutama akun palsu yang digunakan hanya untuk mengomentari postingan orang. Kayak pertama kepo. Kedua, kita nggak punya nyali buat ngatain dia. Nah, jadi orang-orang, gue sih gini, gue pernah nih Cak. Jadi suatu ketika Nggak tuh. gue pacaran, jadi gini. Nah, gue kan tipikal orang yang ketika gue bikin story di Instagram, gue persetan lah mau ada net atau enggak. Gue nggak pernah ngecek tuh, ya kan. Lu termasuk orang yang ngecek viewers atau enggak? Termasuk orang itu ya? Cek banget sih, orangnya nggak tahu kenapa. Karena IG gue pertama dari pernah di lock. Jadi gue tuh kayak tiba-tiba viewers gue kok gini dari biasanya segini, ada apaan? Tiba-tiba ada akun all shop lah, fake account lah, terus akun-akun yang peninggi badan, giveaway gitu loh. Jadi gue kayak anjing gitu kan. Gue langsung deh emang aja, apa enggak langsung gue sembunyikan. Nah, kalau gue jadi kan gitu, gue pernah punya pacar nikah nih. Gue itu kan iya beberapa pernah nakal lah. Semua orang pernah nakal. Nah, jadi ketika gue update story, gue hide nih buat dia nih. Gue hide ke dia. Temen-temennya dia. Iya kan? Gue hide buat dia. Gue update story bersama si inilah, ada bukan yang lain. Jadi gue lagi jalan sama teman gue, ada sama perempuan yang notabene dia nggak suka sama perempuan itu kan. Akhirnya gue hide story gue ke dia. Nah, kok dia bisa tahu gue perginya juga sama si cewek ini. Dari situ gue mikir, oh mungkin temennya nih, temennya dia, CS-nya dia nge story gue terus ngadu, ya kan? Akhirnya gue hide lah temen-temennya juga. Ya gila. Gue hide lah itu temen-temennya juga. Tapi kok kesini masih, tapi kok lah dia masih tahu, gue bilang dari mana ini. Oke, mulai tuh gue lihat tuh, kalau gue buat story siapa aja ngeliat nih. Teman-temannya dia udah nggak ada. Kan kalau di story kita kan kelihatan tuh jatuh orang yang paling sering lihat story kita yang mana, orang yang paling sering komunikasi sama kita yang mana, sama orang yang kita nggak follow, ya kan? Iya, bener-bener. Ada paling bawah biasanya kan. Nah, ada sebuah akun paling bawah lah. Gua tidak memfollow dia, dan dia pun tidak memfollow gua. Terus kenapa dia bisa melihat story gua? Itu selalu melihat ya. Dan itu selalu melihat. Ya udah pasti dia. Dan itu gue yakin, bukannya gue GR ya. Ini fake account. Yakin gue. Namanya? Waduh gue lupa. Pokoknya nama bule gitu dah. Yudi. Sok bule banget. Nah dari situ tuh mungkin dari situ ya orang ya salah satu alasan orang buat fake account yaitu ya kepo. Dan dari situ sih gue sedikit meyakini bahwasanya perempuan itu kalau udah curiga skill intanya melebihin FBI. Iya benar. Karena perempuan tuh sombong nih sombong. Backsoundnya burung. Burung gue perempuan semua soalnya. Wedi. Karena kalau perempuan itu kalau udah nggak suka apa nggak dia udah pernah disakitin, keahlian untuk stalker tuh luar biasa. Sampai akar-akarnya dia tahu. Kenapa sih, Cak? Gue pengen tahu sama perempuan. Kenapa sih? Katakanlah gua punya cewek nih. Nah, gue punya mantan. Ya, kalau misalkan gue nanya tentang mantan, gue cerita dong. Gue dulu punya mantan kayak gini. Kenapa sih cewek itu bisa jadi musuh padahal kenal aja enggak? Gak tahu. Kalau gue enggak sih. Tapi rata-rata gitu loh. Kebanyakan gini nih ya. Misalnya kayak pacar gue misalnya ya, meskipun gue nggak ada pacar, misalkan gue punya pacar, terus dia pacaran sama gue, ngilangin. Terus dia pacaran sama gue, nah mantan itu nggak suka sama gue, kebanyakan kayak gitu. Kalau gue pribadi, ya lu masa lalunya ya udah, lu sama gue nggak kenal dan emang
gue juga nggak pernah musik hidup lo. Ya iya, kalau gue kan ya, gue nggak tahu sih cowok-cowok yang lain gimana. Kalau gue ya, cewek gue punya mantan, ya udah itu masa lalu lo. Iya. Masa lalu kamu sama dia, sekarang kita tetap masa depan kita. Gini nih ciri-ciri fuckboy. Anjir, anjir. Kata-kata mutiara fuckboy keluar guys. Anjir, gue dikata fuckboy. Ya makanya gitu. Tapi bener kalau gue sih gitu. Gue ya lo punya mantan ya silakan, itu masa lalu ya. Sekarang gue menyadari lah ke diri gue seperti ini yang ya nakal segala macem ya. Ya udahlah itu sama-sama masa lalu ya kan. Dan gue sebisa mungkin pun gue nanti kalaupun gue dapet jodoh ya gue harus terima masa lalu dia kayak apa. Nah, kan gitu. Nah yang kedua, selain ada Mrs. Nyinyir, ada Mrs. dan Mrs. Nyinyir, ada yang namanya toko berjalan. Toko berjalan gimana tuh maksudnya? Jadi itu all shop. Iya gak sih? Nah kalau menurut brilio.net itu ini